Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab kedua ini kita masuk ke dalam memahami perubahan akhir kata. Ya. Jadi kita masuk ke ilmu nahu dan kita masuk ke dalam pembahasan yang merupakan gerbang utama pintu nahu. Ya, jadi kita di sini akan memahami tentang mana kata yang berubah, mana kata yang nggak berubah. Ya, nggak berubah ini nanti gimana penjelasannya, yang berubah juga bagaimana penjelasannya. Mempelajari ilmu nahu sama halnya mempelajari apakah akhir suatu kata itu berubah atau tidak. Nah, jika terjadi perubahan, bagaimana aturan perubahannya? Jika tidak, bagaimana penjelasannya? Nah, yang A, pembagian kata berdasarkan perubahan bentuk akhirnya. Berdasarkan perubahan bentuk akhirnya, semua kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada kata yang berubah bentuk akhirnya dan ini disebut sebagai mu'rab, ya. Ada kata yang tidak pernah berubah bentuk akhirnya dan inilah yang disebut dengan mabni. Ya, jadi kata itu ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Dan inilah pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam ilmu nahu ya secara pelan-pelan. Terjelaskan yang pertama. Pertama adalah mu'rab. Mu'rab itu apa? Mu'rab ini adalah seluruh kata yang mengalami perubahan bentuk akhir yang didasarkan kepada kedudukan kata tersebut di dalam suatu kalimat. Ya, misalkan tadi di contoh sebelumnya ya di video sebelumnya ada qalallahu kata Allah di situ dibaca dhammah. Tapi kalau diawali dengan bismillah harus kasih hi bismillahi. Ya, jadi ada perubahan antara hu dan hi. Nah, di sini kita akan melihat apa aja kelompok kata yang berubah. Nah, sebelum itu kita akan pahami dulu bahwa bentuk perubahan ini terbagi juga menjadi dua macam. Ada yang berubah harokat, ya. Nanti setelah ini ada yang berubah hurufnya, ya. Kita bahas dulu yang pertama, berubah harokat. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang mengalami perubahan harokat akhir. Contohnya yang pertama adalah isi mufrad. Ya, isi mufrad ini perubahannya adalah dari dhammah ya, kitabun berubah ke fathah, kitaban, berubah ke kasroh, kitabin. Nah, jadi tiga perubahan untuk isi mufrad ya, bisa kitabun, bisa kitaban atau bisa kitabin. Yang kedua adalah jamak taksir. Contohnya di sini adalah kutubun, kutuban, kutubin. Ya, dia di sini juga berubah harokat ya dari dhammah berubah ke fathah, berubah ke kasroh ya. Nah, jadi di sini semuanya perubahannya harokat ya, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, perubahan harokat. Nah, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ada muslimatun di sini ya dan ada muslimatin ya. Dan perlu diperhatikan jamak muannas salim tidak ada yang diakhiri oleh an ya. Tidak ada di jamak muannas salim itu misalkan kita bikin muslimatan, ini enggak ada nih. Ya, tidak ada jamak muannas salim itu yang pakai an di belakangnya. Ya, pilihannya hanya dua, entah itu pakai dhammah muslimatun atau muslimatin pakai kasrah. Baik, kemudian fi'il mudhari' ya, khusus untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Nah, ya, silakan dirujuk kembali kepada tasrif lughawi ya untuk mengingat kembali tentang tasrif lughawi fi'il mudhari' ya, terutama dhamir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Ya, jadi yang dhamir huwa perubahannya bagaimana? Ada yaf'alu, yaf'ala, yaf'al. Dari dhammah berubah ke fathah, berubah ke sukun, ya. Nah, perlu diketahui juga kapan dia berubah. Perubahan ini terjadi sesuai dengan kedudukan kata ini semuanya di dalam kalimat. Misalkan dia didahului oleh kata tertentu, maka dia harus dikasih yaf'ala misalkan. Atau didahului oleh kata lainnya, dia harus dahului apa? Harus ditulis dengan sukun yaf'al. Nah, untuk pengaruh-pengaruhnya ini atau kedudukannya ini akan kita bahas nanti. Ya, jadi di awal-awal ini kita bahas dulu bentuk perubahannya satu persatu sehingga ketika kita masuk ke dalam bagaimana perubahan itu dalam kalimat kita tidak bingung lagi karena misalkan fi'il mudhari' dhamir huwa hiya anta ana nahnu ya hanya ada perubahannya dhammah, fathah dan kasroh dan sukun. Ya, tidak ada kasroh di sini. Ya, nggak ada fiil mudhari itu yang pakai kasroh. Yaf'ali misalnya itu nggak ada. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Taf'alu, taf'ala, taf'al. Af'alu, af'ala, af'al. Naf'alu, naf'ala dan naf'al. Nah, jadi perubahannya semuanya menggunakan dhammah, fathah dan
sukun ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Di video berikutnya kita akan masuk ke perubahan huruf ya. Dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.